Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih kita di podcast Teori Sastra. Nah, tentunya kali ini aku nggak sendirian. Karena aku ditemani oleh seorang teman aku yang sangat cantik-cantik nih. Kita sambut dulu dong. Halo Kak Eva. Halo Kak Reza. Hai semuanya. Perkenalkan, namaku Eva Febrianti Mulyana. Nah, teman aku yang kedua ini tidak kalah cantik dong tentunya. Halo Kak Putri. Halo Kak Reza dan teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Wahyuningsih. Kali ini di podcast ini kita akan membahas suatu karya sastra dalam cerpen. Nah, suatu cerpen bedahan apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Nah, pada podcast kali ini kita akan membedah suatu unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra di dalam cerpen ini. Nah, kalian penasaran kan cerpen apa yang kita ambil? Makanya tetap stay tune terus di podcast kali ini ya. Ngomong-ngomong, judul cerpen kali ini apa sih, Kak Putri? Jadi teman-teman, cerpen kali ini tuh judulnya Secangkir Kopi yang dikarang oleh Kak Sharla Feonisa. Wah, kayaknya menarik sekali nih. Kalau boleh tahu, gimana sih ceritanya di dalam cerpen itu, Kak Eva? Boleh diceritain nggak? Boleh dong tentunya. Cerita ini mengenai seorang perempuan 18 tahun yang menyukai stroberi. Dia menyukai stroberi bukan karena tanpa alasan, tetapi karena dulu waktu kecil, ibunya sering memberikan susu rasa stroberi itu. Itulah kenapa sampai dewasa dia menyukai rasa stroberi. Yang lebih lucu lagi, meski pagi ataupun malam yang berhawa dingin, dia selalu menjadikan milkshake stroberi sebagai temannya. Teman begadang, teman mengerjakan tugas, teman dalam hal apapun. Bahkan Po, cangkir favoritnya sudah hafal kalau pada pukul 8 malam dia akan menjadi wadah dari milkshake stroberi kesukaan perempuan itu. Semuanya berjalan seperti itu. Sampai suatu hari, Po melihat satu kotak persediaan kopi ada di atas meja dapur. Tak jauh dari posisinya biasa ditaruh. Cangkir berwarna mocha dengan tangkai berbentuk hati tersebut sedikit bingung. Kenapa pemiliknya tiba-tiba membeli kopi? Yang padahal selama ini dia berada di apartemen ini, perempuan tersebut tak pernah meminum kopi sama sekali. Rasa bingung yang Po rasakan semakin bertambah. Ketika malam itu, dirinya dipakai sebagai wadah dari kopi yang hangat dengan gula yang sedikit. Po dapat melihat ekspresi perempuan itu pun terlihat seperti tidak terlalu menyukai rasa dari kopi ini. Lalu, kenapa pemiliknya ini tetap meminum kopi tersebut jika dia tak suka? Meminum kopi bukanlah suatu hal yang buruk. Hanya saja Po mengkhawatirkan hal yang tak biasanya dilakukan oleh perempuan tersebut. Hei, kau tahu apa yang terjadi dengan Stella? Tanya Po kepada Griko. Botol air minum yang selalu berada di kamar perempuan tersebut. Kenapa dia meminum kopi akhir-akhir ini? Apa yang buruk dari hal tersebut? Tanya Griko. Kenapa kalau dia minum kopi? Tidak, itu bukanlah hal yang buruk. Jawab Po. Hanya tak biasa. Griko tersenyum. Kupikir pemilik kita sedang jatuh cinta. Po melebarkan matanya. Jatuh cinta? Dengan siapa? Aku lupa namanya. Yang pasti inisialnya B. Jawab Griko. Lelaki itu berusia 6 tahun lebih tua. Dia mencintai kopi. Mungkin itulah kenapa Stella mencoba meminum kopi. Agar sama. Kau tak mengerti. Kupikir bukan itu alasannya, ucap Griko. Dia hanya ingin ikut merasakan apa yang lelaki itu rasakan. Tapi untuk apa? Ah, itulah kenapa kau tak punya pasangan. Sampai sekarang. Kau kurang peka, ledek Griko. Sama halnya ketika kau dipisahkan dengan orang yang kau cintai oleh jarak yang terbentang jauh.
Tapi ketika kau keluar dan melihat bulan, kalian melihat bulan yang sama. Po terdiam sejenak. Apakah seistimewa itu rasa cinta sampai hal kecil begitu terasa berbeda? Mungkin mereka hanya ingin mengikis rasa rindu yang ada dengan merasakan rasa yang sama. Tambah Grego. Kau tak bisa menyalahkan orang yang sedang mencintai dan saling merindu. Apakah dia secinta itu kepada lelaki tersebut? Tanya Paul lagi. Kupikir begitu. Setiap kali dia meraihku dan hendak menegukku, dia juga meraih HP-nya untuk mengingatkan lelaki tersebut untuk jangan lupa minum air putih. Ya, lelaki itu bukanlah tipe orang yang rajin minum air putih. Cinta memang sedikit aneh, komentar Po. Cinta itu tidak aneh. Kau tak akan menganggap cinta aneh jika kau mengerti rasanya mencintai seseorang. Ya, itu saja cerita cerpen yang berjudul Secangkir Kopi. Wah, sangat menarik sekali ya isi dari cerpen tersebut. Ngomong-ngomong, dari kita kan membedah dalam suatu unsur intrinsik dalam cerpen. Nah, di dalam unsur intrinsik dalam cerpen itu ada apa aja sih, Kak Putri? Nah, jadi teman-teman, di dalam unsur intrinsik dari cerpen itu terdapat sebuah tema. Jadi tema yang ada di cerpen Secangkir Kopi ini adalah seorang perempuan yang menyukai rasa stroberi. Gitu, teman-teman. Wah, sangat menarik sekali ya. Nah, unsur intrinsik yang kedua yaitu adanya tokoh utama nih. Nah, dalam cerpen itu tadi saya mengamati bahwa tokoh utama itu yang pertama ada Stella, yang kedua itu ada Po, yang ketiga itu ada Griso, dan tokoh tambahannya itu sepertinya ada ibu dan juga laki-laki yang berinisial B. Ya enggak, teman-teman? Ada. Wah, nah di dalam unsur intrinsik ini kan ada latar nih, Kak Eva. Latarnya itu eh, apa saja dan di mana aja sih? Bisa dijelasin nggak? Latarnya itu bertempat di apartemen, meja dapur, udah itu aja. Gitu ya. Itu kan ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, dari cerpen itu tersebut ada latar waktu dan suasana, di mana waktunya itu ada pada malam hari. Nah, dalam latar suasananya itu di dalam cerpen itu mereka merasakan hal yang senang dan juga si cewek itu merasakan sudah jatuh cinta. Ya kan, teman-teman? Betul sekali tuh, Kak Reza. Nah, unsur intrinsik selanjutnya yaitu adanya alur, sudut pandang, amanat, sama gaya bahasa. Nah, yang aku mau tanyain, eh, gimana sih Kak Eva alurnya dari suatu cerpen itu tadi? Yaitu alurnya itu ada dua ya, yaitu mundur dan juga alur maju. Alur mundurnya itu cerita ini mengenai seorang perempuan 18 tahun yang menyukai rasa stroberi. Dia menyukai stroberi bukan karena tanpa alasan, tapi karena dulu waktu kecil ibunya sering memberikan susu rasa stroberi. Itulah kenapa sampai dewasa dia menyukai rasa stroberi. Dan alur majunya, "Hei, kau tahu apa yang terjadi dengan Stella?" Tanya Po kepada Grego, botol air minum yang selalu berada di kamar perempuan tersebut. Kenapa dia meminum kopi akhir-akhir ini? Apa yang buruk dari hal tersebut? Tanya Grego. Kenapa kalau dia minum kopi? Tidak, itu bukanlah hal yang buruk. Jawab Po. Ya, itu sedikit contoh dari alur maju dan juga alur mundur ya Kak Reza. Wah, baik, baik, baik. Nah, untuk unsur intrinsik selanjutnya yaitu adanya sudut pandang.
Dari cerpen di atas, menurut Kak Putri itu gimana sih sudut pandangnya? Nah, dari cerita secangkir kopi ini menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu contohnya seperti aku menyukai stroberi bukan karena tanpa alasan, tapi karena saat kecil selalu meminum stroberi. Meski pagi ataupun malam yang berhawa dingin selalu menjadikan milkshake sebagai teman. Selain itu juga mempunyai sudut pandang orang kedua, yaitu bahkan cangkir favoritnya sudah hafal kalau pada pukul 8 malam dia akan menjadikan wadah dari milkshake stroberi kesukaan perempuan itu. Ya, seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya dari beberapa unsur intrinsik ini. Nah, pada unsur intrinsik selanjutnya yaitu adanya gaya bahasa. Untuk Kak Putri sama Kak Eva nggak mau tanya nih gimana unsur gaya bahasanya. Coba dong bisa dijelasin Kak Reza gimana gaya bahasanya dari cerpen secangkir kopi ini? Wah, sangat menarik sekali tentunya. Nah, dalam cerpen ini, gaya bahasa ini itu termasuk dalam gaya bahasa personifikasi. Karena personifikasi itu sendiri yaitu menganggap bahwa seolah-olah benda mati seperti hidup. Seperti pada cerpen tersebut yaitu terdapat gelas dan botol yang bisa berbicara. Nah, untuk majasnya sendiri yaitu termasuk majas hiperbola. Kenapa bisa dikatakan majas hiperbola? Karena di dalam isi cerpen tersebut ada sebuah kalimat yang berisinya itu eh, sama halnya ketika kau dipisahkan dengan orang yang kau cintai oleh jarak terbentang jauh. Widih, sangat-sangat Keren sekali ya. wow. Dalam unsur intrinsik yang selanjutnya itu yang tadi ada amanat. Nah, untuk Kak Putri, gimana sih menurut Kak Putri amanatnya itu yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut? Nah, amanat yang bisa kita ambil dari cerpen ini adalah cinta itu perlahan bisa mengubah kebiasaan seseorang ya. Terbukti dari Stella ini yang awalnya dia suka milkshake strawberry, perlahan-lahan mengubah kebiasaannya menjadi meminum kopi. Ya, hal ini dilakukan bukan tanpa alasan ya, teman-teman, melainkan ia itu ingin merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh seseorang yang ia cintai. Namun kita juga harus melihat kebiasaan tersebut baik atau buruk. Kita tidak harus mengikuti kebiasaan buruk yang dilakukan oleh pasangan kita. Meskipun kita mencintainya, karena tak jarang mencintai seseorang itu bisa membuat kita buta ya teman-teman. Jadi kita itu harus melihat kebiasaan itu baik atau buruk. Kalau baik ya boleh ditiru, tapi kalau buruk ya hendaknya kita menjauhi kebiasaan yang buruk tersebut. Seperti itu Kak Reza. Terus sekali cerpen dalam secangkir kopi ini. Tentunya dalam sebuah percintaan Kakak Eva dan juga Kak Putri pasti pernah mengalaminya dong hal seperti ini. Pernah. Wah, tentunya sangat menarik dan juga sangat-sangat wow, gimana gitu ya kan? Nah, Sangat relate ya sama kehidupan masa-masa remaja. wah, relate banget sih, apalagi pada masa-masa SMA. Wah, nah dalam unsur intrinsik ini sudah kita bahas semua ya teman-teman. Jadi podcast kali ini ternyata membedah suatu karya sastra ini tuh seru banget ya. Apalagi dalam cerpen yang berjudul Secangkir Kopi ini. Nah, kalian yang ingin kasih saran atau solusi bisa cek di YouTube dan tinggalin komentar kalian ya. Akhir kata, aku pamit dan untuk teman-temanku, untuk Kak Eva, Kak Putri, terima kasih banyak ya karena malam ini sudah ditemani podcast yang sangat-sangat luar biasa ini, sangat cerita cerpen yang sangat menarik.
dan juga berbagi hal-hal pengalaman dulu-dulu waktu SMA. Terima kasih banyak ya Kak Eva dan juga Kak Putri. Terima Ya, kasih juga, juga Kak. Kak Eva dan teman-teman. Saya selaku host Reza Fikria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman.